Sepanjang tahun ini IHSG di bulan Desember masih merah 3,6%. Ini tuh cetak rekor selama 20 tahun terakhir IHSG tidak hijau di bulan Desember loh. Iya nih, kirain bakalan Windows dressing, tapi nggak tahu sih ntar minggu terakhir bulan Desember seperti apa. Biasanya bakalan ngebut. Kita lihat aja nanti seperti apa. Ya udahlah, daripada pusing mikirin window dressing, mending kita mau flashback aja. Saham-saham apa, sektor-sektor apa yang menarik di tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, boleh tuh, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, serta share YouTube channel ini ke teman-teman kalian ya. Menurut kamu nih, sektor apa yang tahun ini paling menarik? Kalau menurutku tentu saja sektor komoditas karena sangat menarik sekali tahun ini. Iya sih, emang sih komoditas jadi sorotan juga. Ingat nggak sih teman-teman, waktu heboh PLN kehabisan pasokan batu bara, sampai ada isu bakal ada pemadaman bergilir. Lalu yang kedua, ada dari luar negeri. Demand batu bara juga lagi tinggi-tingginya pas China terancam krisis energi di akhir 2021. Waktu itu memang ekonomi mulai berangsur pulih sih, permintaan mulai normal. Tapi produksi masih slow down dibandingkan sebelum pandemi. Sampai akhirnya muncul perang Rusia-Ukraina di Februari 2022. Saat itu, Rusia yang jadi salah satu negara komoditas terancam dikenakan sanksi ekonomi dari negara barat. Padahal, Rusia tuh produsen dan eksportir beberapa komoditas utama dari migas loh. Ada batu bara hingga nikel. Harga batu bara pun melejit tinggi sampai tembus all time high atau tertinggi sepanjang masa di 460 US dollar per ton. Dengan harga batu bara yang mulai tinggi sejak akhir 2021, beberapa emiten batu bara mencatatkan kenaikan harga rata-rata penjualan yang berdampak ke kinerja laba bersih mereka. Iya banget sih, kalau 2021 itu eranya teknologi dan juga bank digital. 2022 ini eranya komoditas. Nah, 2023 kira-kira eranya apa ya? Wah, apaan ya? Apa kita tanya ke peramal aja ya? Jangan dong, kita langsung aja join jadi member VIP M-Trade. Nanti dikasih update saham-saham potensial untuk trading dan investasi. Selain batubara nih, nggak kalah menarik di 2022 tuh juga banyak emiten yang gelar IPO. Menurut kamu saham IPO apa aja yang menarik di tahun ini? Mungkin Goto karena himpunan dananya paling besar. Dan juga WIRG karena dulu sempet arah berjilid-jilid sampai banyak banget tuh yang pengen beli WIRG. Dan yang terakhir nih, yang akhir-akhir ini tuh ada saham beli. Karena dia kan anak usahanya BCA ya, jadi dia juga cukup ramai diomongin. Kalau menurut kamu apa nih? Kalau menurut aku sih, itu yang paling menarik adalah ADMR. Bayangin sepanjang 2022 sampai 22 Desember ini, harga sahamnya udah naik 1144% loh. Bahkan kenaikan saham itu tertinggi di dunia, melewati saham Turkish Airlines yang naik 500% sepanjang tahun 2022 ini. Sebenarnya ADMR ini memang salah satu emiten batu bara spesial karena produksinya tuh batu bara thermal sama metalurgi. Thermal tuh digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan metalurgi untuk campuran produk baja. Serunya lagi tuh, si ADMR ini juga akan membawai Adaro Aluminium yang lagi proses pembangunan smelter aluminium dengan target rampung pada 2024 nanti. Oke teman-teman, kalau tadi kita bahas saham IPO of the year, kita mau bahas saham of the year di tahun 2022 ini. Menurut kamu saham apa nih? Kalau menurutku saham Bian, karena harganya itu cukup mahal sekali dan beberapa waktu yang lalu baru aja stock split nih. Atau saham BBCA yang sangat konsisten naik meskipun beberapa waktu lalu juga sempat harganya turun teman-teman semuanya. Kamu kurang seru, kurang mainnya lebih jauh. Lebih seru lagi itu saham Goto, karena paling heboh dari awal tahun, dari awal dia IPO sampai akhir tahun ini. Wah iya, sempat awal bulan Desember ini rame juga ya. Iya, kan tadi aku udah bilang kalau dari awal tahun, dari awal dia IPO, dia tuh masih viral sampai sekarang, sampai di Desember ini tuh dia masih viral. Karena fakta dari kinerja Goto yang masih merugi. Jumlah lembar saham yang sampai triliunan lembar, sampai nominalnya saham tuh cuma Rp1. Dan pas periode lockup kemarin nih selesai, harganya langsung ARB berjilid-jilid. Terus ramai juga nih ada yang jual Goto Rp2 per saham di pasar nego. Yang ternyata itu adalah transaksi untuk eksekusi ESOP. Manajemen Goto sampai bikin public expose secara mendadak. Untuk menceritakan mereka nggak tahu kenapa harga saham Goto itu ARB berjilid-jilid. Ya ini emang ada mekanisme di pasar ya, yang mungkin salah satunya ada investor lama yang setelah periode lockup
lepas sahamnya untuk kebutuhan likuiditas di akhir tahun ini. Sepanjang tahun ini sampai 22 Desember, harga saham Gotoh itu udah turun 76%. Wow. Nah, kira-kira kamu pernah sempat punya saham Gotoh nggak? Sempet sih aku waktu itu punya saham Gotoh, cuman pas IPO di hari pertama itu langsung aku jual karena di hari pertama juga nggak sampai aras, sehingga aku juga ya amankan modal dulu lah. Nah, kalau kalian nih teman-teman yang lagi nonton, pada punya nggak saham Gotoh? Tulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut teman-teman, kita mau bahas kejadian besar di tahun 2022 ini. Bisa dari makroekonomi atau bisa jadi juga di pasar saham. Karena di setiap tahunnya itu pasti akan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kayak gitu teman-teman. Kira-kira apaan aja nih coach kejadiannya? Nah, kalau di tahun 2022 ini, isu stagflasi dan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif banget nih, 375 basis point dalam setahun. Demi meredam inflasi tinggi di Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga The Fed yang ngebut banget itu pas membuat pertumbuhan ekonomi di AS melambat, bahkan terhenti. Nah, kenaikan itu juga bikin bank sentral negara lain itu menaikkan suku bunga untuk mencegah adanya arus modal keluar ke Amerika Serikat. Kayak BI yang beberapa waktu lalu kembali naikin suku bunga nih, sebesar 25 basis point, jadi 5,5%. Salah satu tujuannya ya buat jaga selisih dengan suku bunga The Fed dan rupiah nggak melemah terlalu dalam. Tapi efek dari kenaikan suku bunga itu ada potensi modal beralih dari aset beresiko seperti saham ke rendah resiko seperti obligasi negara dan deposito. Alasannya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berpotensi melambat karena menaikkan suku bunga, berarti prospek kinerja keuangan bisnis, termasuk emiten di bursa, berpotensi melandai juga. Ya, lebih baik jaga keuntungan di aset rendah resiko, kayak obligasi pemerintah dan deposito. Makanya tuh, pas Juli, market sempat bergejolak kan, harga saham bank big cap sempat turun dalam banget. Yang sebenarnya itu justru jadi titik bagus buat kita yang mau investasi jangka panjang, untuk mulai cicil beli investasi. Wah iya nih, sampai muncul isu resesi global karena adanya tingkat suku bunga dan inflasi yang masih tinggi. Serta pada waktu itu juga ada isu credit crisis yang disama-samakan kayak krisis subprime mortgage pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Aku sempat nonton penjelasan detailnya di video Miss Ellen yang ini. Wah iya, kalau itu kataku sih momen terbesar di tahun ini. Tapi kalau kataku ada juga momen yang lebih rame lagi nih, tapi impactnya ke pasar belum terlalu besar. Yaitu sentimen tentang kendaraan listrik. Sentimennya sendiri udah ramai dari tahun 2020. Waktu itu Indonesia larang ekspor biji nikel. Sampai 2021, Elon Musk yang ingin ke Indonesia tapi nggak jadi. Dan di 2022 ketika mobil dan motor listrik mulai berseliweran di jalan raya, terutama ketika G20 kemarin diselenggarakan. Menariknya tuh, sejak 2021 sudah banyak emiten yang ekspansi bisnis ke nikel dan kendaraan listrik seperti Harum dan juga Indi. Begitu juga di 2022 kayak Toba yang kerjasama dengan Gogoro dan Gotoh. Terus MDKA juga ekspansi ke ekosistem kendaraan listrik lewat bisnis baterai dan tambang nikel. Bahkan MDKA sudah mencatatkan pendapatan besar dari bisnis tersebut. Terbaru nih, ada United Tractor yang juga baru akuisisi tambang nikel. Belum ada lagi isu subsidi kendaraan listrik yang lagi ramai nih. Demi meningkatkan demand kendaraan listrik di Indonesia, tapi di sini juga masih penuh pro dan kontra karena adanya isu tersebut. Bener-bener, kira-kira isu kendaraan listrik ini bakal jadi bahasan nggak sih di tahun 2023? Ya kalau dilihat bahasan subsidi berarti ada potensi lanjut di tahun 2023. Namun bagaimana dampaknya kita bisa lihat nanti ke depannya seperti apa. Tunggu aja update-annya di aplikasi M-Trade. Oke deh, nggak kerasa ya, ini udah akhir tahun 2022. Tinggal menghitung hari perjalanan investasi atau trading kita bisa lebih optimal dan bisa cuan. Happy New Year ya! Yoi, buat teman-teman yang mau tahu market outlook 2023 bisa langsung baca ulasannya di artikel M-Trade. Langsung aja berkunjung ke mtrade.id/blog. Dan buat yang mau dapetin rekomendasi saham serta insight saham secara real time, langsung aja gabung jadi member VIP M-Trade di mtrade.id/whatsapp. Like video ini kalau kalian suka, bagikan ke teman-temanmu biar kita bisa belajar bareng-bareng. See you! Happy New Year! Happy New Year juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di tahun 2023. Dadah!